para tokoh reformasi nggak sadar ini atau lalai, nggak ngeh ada keperluan, kegentingan ideologi yang harus dikembalikan pada masa pendirian negara. Tapi oleh reformasi enggak. Dan ini kebablasan sampai sekarang. Pak Prabowo sebagai menantu Bapak Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru, perlu menutup Pancasila versi kekuasaan Orde Baru. Tutup. Jangan ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bercerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan. Teman-teman Walang Bercerita, kali ini beta lagi kedatangan abang kita, saudara kita, kakak kita, dan biasa dipanggilnya Bung Prianto ya? Priarno. Priarno. Di Jawa Mas Priarno. Mas Priarno. Ya. Karena ini podcastnya di Walang Bercerita, kita panggilnya Bung. Selamat, Bung. Hei, selamat. Sip. Mantap ini. Udah udah tua, semangat masih muda gitu. Belum tua. Oh gitu. Masih muda, semangat super muda. Semalam aja sampai jam berapa, Bung? Semalam Jam 3 ya? jam 3 pagi. Berarti masih muda gitu ya? Masih muda. Umur masih muda, semangat super muda. Super muda, baik. Teman-teman, ini jauh-jauh dari Blitar dan kita ketemu di Jakarta. Insya Allah setengah jam atau 1 jam ke depan kita ngomongin soal bagaimana sih tinggal di Jawa Timur, di Blitar, ya kan? Bagaimana ngomongin Indonesia secara utuh, ini kan begitu. Tapi sebelum itu, Bung, ini kira-kira ada di belakang ini ada tokoh-tokoh dari, ini kita namanya Melanesian Pride. Tokoh-tokoh Melanesia dari timur Indonesia, khususnya Maluku, Maluku Utara, NTT. Ada mungkin Bung kenal atau pernah baca tentang mereka? Apa kira-kira komentar soal mungkin salah satu lah atau 2 gitu? Ya, Patimura satu aja ya, Patimura. Kebetulan waktu saya SD itu tahun 70-an sekian, hampir 80, saya kelas 4 kira-kira 80 ya, tahun 80 persis itu saya ada satu perlombaan menggambar ya waktu kecil itu. Nah, tapi bebas menggambar apa objek, saya gambar Patimura. Nggak tahu ada apa, mungkin waktu itu saya waktu kecil ketertarikan saya mungkin karena heroik, terutama yang kedua mungkin ada samurai. Kira-kira ya waktu itu ya. Kalau zaman sekarang sih Naruto atau apa yang pakai apa? Oh iya. Ya, kira-kira gitu ya, anak-anak kecil ya. Nah, ketika saya waktu itu mungkin ketertarikan saya di heroiknya sama mungkin samurai. Bukan apa pedang Patimuranya ya? Iyalah. Bukan heroik dari samurainya itu terus lagi. Ya betul. Ya intinya kan ternyata kita tidak ketinggalan soal senjata loh. Kan begitu kan? Ya. Biarpun ada keterjajahan dari negara atau negeri yang barat begitu, yang waktu itu mungkin sudah ada teknologi, apapun itu, tapi kita punya senjata. Belum lagi kalau waktu SMP juga, waktu ada melukis ya, mata pelajaran melukis, yang saya lukis adalah Pangeran Diponegoro. Wah. Waktu kalau Pangeran Diponegoro itu kuda sama kerisnya itu. Ada senjata juga, kemana-mana kan dibawa keris tuh kan, di depan gitu kan. Sementara waktu itu secara dunia nyata, setahu saya waktu masa kecil atau remaja, keris itu di belakang. Kerisnya kemanten ya. Kemanten Jawa itu kan pasti yang laki pakai keris tapi di belakang. Kemudian dalang di pertunjukan wayang, kerisnya Pak Dalang kan pasti di belakang. Tapi ini di depan. Itu apa kira-kira sakti gitu kan, pikiran kita begitu. Laki-laki banget. Iya, kira-kira jadi masa remaja begitu kira-kira. Tapi ngomongin soal sekolah. SD, SMP, SMA di mana? Di Blitar. Di Blitar. Tapi saya lama di Jakarta juga sejak tahun 2004. Gitu. Jadi gini, hari ini kita lagi menunggu soal bulan Oktober ini sudah pergantian presiden. Oh iya, dilantik tanggal 20. Oktober. Ya kan, Bung? 20 Oktober ya, kalau tidak tertunda. Kalau
Tidak ditunda gitu ya. Tidak ditunda berarti ada subjek yang menunda. Kalau tertunda berarti ada keadaan yang memaksa untuk tertunda. Semoga. Banyak ngomong begitu juga. Gitu ya? Kenapa begitu? Aduh, kalau dianalisis secara empiris, saya kira kita jadi ada suudon-suudon ya. Karena ini kan ada faktor tidak bisa dipungkiri, ada faktor dinasti. Ya kita tentu mendukung hasil pemilu kemarin. Kita dukung. Ini negeri kita cintai siapapun presiden dan wakil presiden terpilih, tetap kita dukung dong. Ya kan? Sekalipun ada orang yang dulu tidak memilih, tidak mendukung. Tapi begitu terpilih dan disahkan, kita dukung. Cuman pertanyaan Bung Rey ini kan, wah sedikit menantang. Jadi kalau dianalisis ya mungkin apakah ada kaitan dengan dinasti gitu. Kira-kira begitulah kalau ada suasana begini. Ya. Jadi apalagi hari ini utang kita bengkak. Aduh Bung, banyak orang-orang tua, ibu-ibu ya kalau sudah punya hutang, apalagi di desa-desa ada ibu-ibu, mak-mak gitu punya hutang yang mungkin di atas kemampuan yang sehari-hari begitu, kira-kira gitu ya gambarannya, yang itu pasti keluarga itu tertekan. Udah pasti tertekan. Sang istri pasti minta supaya sang bapak kerja keras dan seterusnya. Kemudian anak-anaknya yang tadinya agak sedikit dikasih uang lebih, jadi dikurangi lagi. Anak-anak jadi dikurangi semacam kegembiraannya atas hak memperoleh nafkah lah gitu kan, nafkah anak itu kan dari orang tuanya. Karena tertekan dari sisi hutang. Iya, itu saya gambarkan dalam sebuah keluarga ya. Ada efisiensi begitulah kira-kira. Kalau dalam keluarga itu efisiensinya pasti mengurangi yang tanpa mengurangi substansi, tetapi bagaimana kemudian menghapus hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu dalam kacamata orang tua kan gitu. Itu keluarga. Tapi kalau kita negara, berarti orang tua kita kan presiden, pemerintah. Kita rakyat kan anak-anaknya. Nah, kita merasa kalau hutang negara kita besar, maka waduh, itu tadi ada hak rakyat yang mestinya kita bisa memanfaatkan ekonomi sedikit berlebih, tapi jadi efisien. Berarti ada kebahagiaan hari ini atau kebahagiaan masa depan yang dikurangi. Mengingat beban hutang sekarang berarti ada pajak yang kemana-mana harus naik gitu kan. Ada kalau di daerah mungkin retribusi yang naik gitu kan. Atau harga-harga yang kebutuhan pokok dan seterusnya menjadi naik. Karena kenaikannya itu kira-kira alokasi atau ruang untuk menutup angsuran-angsuran hutang negara itu, sehingga seolah-olah masa depan kita akan terbebani hutang itu. Jadi mau ganti presiden tetap pada hutang aja. Nah, ini yang menjadi PR presiden sekarang. Tapi jauh sebelum itu, kita di Blitar ya, kita sebelum bahas ini besar. Saya mau biar teman-teman Boleh. Biar tahu apa sih Blitar itu. Kira-kira kalau kita tahu sekarang dari dulu sih ada makam Bung Karno. Ya. Apa ya asik? Yang harus orang di luar Jawa Timur harus, lu kalau nggak ke Jawa Timur, kamu nggak ke Blitar nggak asik gitu. Gini, kalau konteks heritage atau pariwisata touring kunjungan, memang kalau datang ke Blitar, dalam petik harus datang ke makam Bung Karno. Dan bagi Muslim sholat di Little Nabawi. Di sana semacam kalau kita tarik ke sejarah gitu, dulu Bung Karno bersahabat dengan siapa? Agus Salim. Iya kan? Jadi makamnya Bung Karno di sana, maka ada suasana Muslim yang itu pengaruh dunia, maka Little Nabawi di sana. Iya kan? Ini yang luar biasa.
Di sana ada kita bisa bernostalgia dengan Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Bisa nostalgia dengan perjuangan pemikiran mereka, beliau-beliau ulama dahulu seperti Dahlan, kan gitu Pak Kiai Dahlan kan, luar biasa kalau di Blitar. Itu saya kira, ya, iya. Dan tapi lagi Bung Re, ada apa namanya Gus yang viral di sana. Siapa itu? Gus Ikdam. Oke. Jadi semacam ada sambungan gitu. Ya. Ya kebetulan saat ini viral. Semoga beliau yang masih muda ini di Blitar terus tentu terus dakwahnya tidak bosan-bosan ya, memberi ceramah yang seminggu 2 kali itu. Terus beliau masih muda, 31 atau 32 tahun. Sering kalau kita buka Yesus lewat juga di Terus iya, ya kan? Mas Gibran aja ngundang beliau pada saat masa-masa kampanye kemarin kan. Nah, belum lagi luar Jawa, Pak. Tampaknya Gus Ikdam juga memiliki daya tarik tersendiri. Oke, Blitar gitu. Tadi tokoh bangsa, pemikir pendiri bangsa ini kan dari sana kuburannya makamnya Bung Karno. Satu lagi Bung, di sana gitu. satu lagi, 14 km arah utara dari kota, pusat kota itu ada sajadahnya pembawa agama Islam di Jawa, Syekh Subagir. Sajadahnya tahu nggak Bung Rey? Dari batu. Jadi bukan sajadah yang kita di masjid itu, dari batu. Makanya sampai sekarang awet. Nah, jadi di Blitar, selain 3 yang disebutkan itu, maka juga kalau sholat, sekalian sholat di sajadahnya Syekh Subagir, yang Muslim. Luar biasa, beneran. Teman-teman harus ke Blitar. Kalau di Jawa Timur nggak ke Blitar berarti nggak asli. Bukan hanya Jawa Timur, seluruh Indonesia anak bangsa ini. Hei, jangan mengaku NKRI harga mati kalau belum berziarah sang proklamator. Gitu kira-kira kan? Bung, ini gini, kita kan selama ini kagum terhadap para tokoh ya dari timur inilah tokoh-tokoh. Iya, ini dari timur. Ya. Saya hormat sekali. Di Pulau Jawa tadi beberapa salah satu yang utama ya. Iya. Dari dulu mereka berjuang luar biasa. Belum ada Facebook, belum ada Instagram belum ada, ya YouTube belum ada, grup WhatsApp belum ada. Ya. Apa yang dilihat dari dulu perbedaan apa ya Pak? Semangat ya, semangat berjuangnya mereka itu para pemikir-pemikir bangsa dengan hari ini. Nah hari ini kok mau ganti presiden tetap Gitu-gitu aja ya. tetap korupsi banyak, apalagi hari ini kan Malu-maluin itu. apa kira-kira yang salah dari pasca Indonesia merdeka hari ini, atau mungkin kita tarik lebih jauh lagi pasca reformasi lah atau pas Orde Baru ke sini. Waduh, Bung, pertanyaan Bung ini berat sebenarnya, meskipun kita bisa menganalisis dari banyak sudut ya. Karena pertanyaannya ada titik, apa yang salah? Sekarang korupsi, kerusakan lingkungan dan seterusnya ya, mungkin bully, ya, betul kan? Suatu ketika saya mendapat satu kuliah umum dari Cak Nun, ya, Nurkolis Majid, ya, almarhum. Waktu beliau kuliah umum di Amerika, diceritakan di kuliah umum kepada kita yang muda-muda. Ada pertanyaan dari seorang wartawan kepada Cak Nun waktu memberi kuliah umum di sana. Cak Nun, Mr. Nun, Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia, salah satunya. Tapi juga terkorup di dunia. Pertanyaan saya, apakah Islam itu korupsi? Wih, seperti ditusuk-tusuk gitu kan pertanyaan itu kan. Dan itu fakta. Maka juga pertanyaan Bung nggak salah. Cuma kan berat tuh untuk menjawabnya kan. Tapi sebelum jawab minum air dulu. Oh, Biar nggak berat-berat amat. seperti ini ya, seperti negara kita kan tanah air kan, nggak tanah doang tuh kan.
Wih, ini enak. Selalu teman-teman muda nanya, apa sih yang salah? Saya biar menjawab pertanyaan teman-teman di walau baca kita ini, mungkin perspektif atau kasih sedikit ya pandangan lah. Pertama, kalau kita bilang budaya enggak juga sebenarnya. Dari aspek budaya enggak lah. Kita budayanya budaya religius, takut pada Tuhan. Ini budaya kita dari berbagai agama dan keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bangsa yang religius dan takut pada Tuhan, dosa, neraka dan seterusnya. Kalau di aspek itu enggak lah ya. Yang menjadi salah kok seolah-olah itu enggak. Penyebabnya bukan itu. Kalau dari aspek budaya, kita melihat religiusitas. Lalu kalau kita lihat dari aspek perilaku sosial, ini yang saya menuju kepada keabu-abuan ideologi kita. Gimana itu keabu-abuan ideologi? Ya, satu sisi kita takut pada Tuhan secara kebudayaan, tetapi secara kebernegaraannya kita tidak terasa bahwa kita ini melaksanakan ideologi itu abu-abu, setengah-setengah. Padahal di sana jelas sila pertama kayak ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita praktek bernegara, ya ternyata kita setengah-setengah takut Tuhan, setengah-setengah memberi manusia yang adil dan beradab setengah-setengah, membuat persatuan mungkin juga setengah-setengah. Kerakyatan yang dipimpin oleh siapa rakyat kita ini yang mimpin? Yang mimpin siapa? Memimpin rakyat kita. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bukan diwakili ya, tapi dipimpin. Nah, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kan bukan dipimpin oleh misalnya rakyat kita dipimpin oleh Jokowi. Enggak. Apakah dipimpin oleh Prabowo besok? Enggak. Apakah kemarin dipimpin oleh Megawati, dipimpin oleh Soeharto dan seterusnya ya? Enggak. Artinya enggak, yang saya maksud adalah secara badan wadak ya. Kalau orang dia bilang ada raga seorang manusia, bukan. Yang memimpin rakyat kita adalah hikmat kebijaksanaan. Berarti apa? Pikiran dan hatinya. Artinya seorang pemimpin itu harus memiliki sebuah keluasan berpikir dan berkebatinan yang tinggi, mendalam terhadap bangsa ini. Itulah hikmat kebijaksanaan. Misalnya nih, kalau diverifikasi yang terkini menjadi membuyarkan kita sebagai rakyat Indonesia. Pemerintah menjanjikan kepada investor investasi di IKN dengan hak guna usaha selama 190 tahun. Tidak masuk akal. Saya nggak tahu, anak saya kalau saya udah nikah nanti anak saya masih dapat nggak itu? Nggak dapat. Nggak dapat. Meninggal, investasi masih ada gitu. Nah itu ini kan pertanyaan berat tadi. Apa yang salah tadi kan? Maka kalau diverifikasi, diaudit, ya kan diaudit. Apakah pemberian HGU 190 tahun di ibu kota kepada asing selama itu, apakah kalau diaudit tidak melanggar Pancasila? Ya kan, tentu debatable ya. Mungkin Opung Luhut juga akan bisa mempertahankan argumentasinya mewakili pemerintah ya. Tapi juga tidak kalah dong kita pemuda akan mesti berontak terhadap pemikiran Pak Luhut, Opung Luhut kan bisa jadi. Luhut sama Bahlil. Hah? Opung Luhut sama Bahlil. Wah. Begini, kalau Bung Bahlil itu saya memaklumi apa? Karena menteri dan kementeriannya masih muda. Ya pasti menteri itu karena pembantu presiden, maka presiden pasti punya agenda-agenda khusus, ya kan. Nah, pemerintah yang solid ya tentu harus melaksanakan perintah presiden, ya kan gitu. Karena Bung Bahlil ini yang saya kenal dari orang Maluku, orang tuanya di Maluku dan masih hidup ibunya, ya dan beliau juga taat pada ibunya. Barangkali sama Pak Jokowi nggak takut dia, tapi takutnya sama ibu, ya kan, ibunda. Saya kira pemikirannya juga sebenarnya cemerlang, tapi kan karena harus melaksanakan
perintah-perintah bosnya atau presiden, tentu ya akhirnya seperti itu. Kita seperti Kusnudon terhadap Pak Gembong Bahlil, padahal enggak. Karena beliau adalah menteri presiden, membantu presiden, otomatis melaksanakan perintah presiden. Sehingga Bung Rey, pertanyaan apa yang salah ini? Pelaksanaan ideologi itu perlu. Liberalisme, kapitalisme sejak dulu dicetuskan sampai sekarang, ideologi itu konsisten dilaksanakan. Konsisten dilaksanakan. Kalau kita bilang dalam konteks politik, misalnya kita bilang menghalalkan segala cara, misalnya gitu kan. Ya kan, akhirnya negara-negara yang berideologi liberalisme kapitalisme sukses karena konsisten. Bahasa Jermannya apa ya, Volksgeist gitu ya, menjadi jiwanya rakyat itu, ideologi itu. Mungkin juga di komunis China mungkin ya, atau sekarang komunis China sudah tirai bambunya sudah dibuka, jadi mungkin ada ini ya, ada perubahan, tapi tetap aja basicnya komunis. Lebih sejahtera, dongkol sebenarnya gue ini. Kita sebagai rakyat dongkol. Pancasila kan hebat tuh. Menurut kita semua, menurut pemimpin kita, guru-guru kita kan hebat tuh. Tetapi kok korupsi di dunia, di Indonesia ini? Apakah Pancasila itu membuat orang korupsi? Ini yang membuat dongkol dan rasanya jiwa pemberontakan kita anak muda ini pengen meledak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kenapa? Apa yang salah? Karena kita tidak konsisten terhadap ideologi Pancasila. Mereka hanya Pancasila itu dangkal sekali. Pancasila ini Pancasila mana nih? Pancasila yang sudah yang asli. Nah ini kan ada debat juga nih. Jadi biar teman-teman orang baca itu juga tahu. Ini Bung mancing-mancing ini. Aduh. Ini kan ada Pancasila Bung Karno tuh. Pokoknya ada debat sampai sekarang ya. Terus, Bung ingin jawaban saya yang jujur atau yang bohong? Saya bohong sama Bung atau jujur sama Bung? Karena dia risiko. Risikonya bukan risiko mungkin ada hukum yang menjerat saya misalnya atau kita. Saya nggak takut. Lebih baik jujur daripada berbohong kan gitu. Tapi kita semacam komit ya, kejujuran nanti menghasilkan sebuah dialektika yang tajam ya untuk mencarikan konsensus yang kita ini benar-benar Indonesia nih. Ya, kan begitu ya. Pertanyaan yang tadi lagi soal apa yang salah sih? Biar tidak ada yang salah. Ya. Nah, jadi gini, Pancasila itu Bung Karno sampaikan pada tanggal 1 Juni, yang sebelumnya Supomo dan Yamin tanggal 29 dan 30. Ini 3 orang tokoh yang luar biasa hebatnya ya. Kita tidak boleh Pancasila itu hanya pada Bung Karno doang, tanggal 1 Juni. Tidak boleh. Harus ada ini satu kesatuan sejarah, 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 45 pada saat Soekarno pidato. Kemudian proklamasi, lalu Soekarno jadi presiden, lalu Soekarno jadi presiden menyatakan bahwa Pancasila itu adalah sosialisme Indonesia. Kita harus kembali ke sana. Karena bagaimanapun ini satu kesatuan sejarah para tokoh pendiri negara. Nah begitu. Hanya yang sentralnya itu ketokohan yang sentral. Ya kalau kata yang viral sekarang ya. Wah itu kan memang Bung Karno dan Bung Hatta memang. Tapi tidak kalah hebatnya para pendiri yang lain. Kan begitu. Kita harus kembali ke sana bahwa Pancasila ini sosialisme Indonesia. Ingatan Malaka. Kita basic-basic dari penerapan ideologi ini tidak boleh lepas dari para pahlawan kita ini kan. Tan Malaka sampai apa? Kontra dengan Bung Karno dan Hatta. Karena Tan Malaka ingin merdeka 100%. Tan Malaka menilai kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta dengan Jepang menjelang kemerdekaan itu seolah-olah ada sedikit pengaruh dari mereka gitu, kira-kira begitu. Meskipun tidak. Bahkan sempat Syahrir juga curiga.
Ayo sekarang aja deh, ngapain nunggu-nunggu Jepang kan begitu. Sekarang merdeka aja. Lama-lama gua curiga sama kalian, kira-kira gitu kan. Tapi betapa pun demikian, sesungguh-sungguhnya mereka sama. Pengen merdeka 100%. Jadi Tan Malaka pun hanya negatif thinking aja kepada temannya kan begitu. Sari juga sudah biasa pada pergerakan kan biasa, tapi sesungguhnya menyatu. Nah, ini yang kemudian sejak 12 Maret 67. Ini aku nyebut tanggal loh ya. Berarti udah nyebut tanggal, ada peristiwa penting di sana. 12 Maret 1967. Kalau latar belakangnya nggak perlu dibahas ya, itu kontroversial, nggak ada habisnya. Nanti teman-teman kalau latar belakangnya nanti nggak dibahas, tapi nanti kalau mau nanti makin Blitar aja. Yes, harus. Diskusinya di Saung. Ya, kalau ini harus sambung ya. Kita ini dulu ya, agenda lain ya. 12 Maret 67, Soeharto dilantik menjadi penjabat presiden. Saat itu Soeharto berkuasa. Lalu Soeharto menghapus jejak ideologi Pancasila ini sebagaimana versi pendiri negara. Dia halus-halusin juga, artinya dia menafsirkan Pancasila, meskipun bagus, tetapi tidak sama persis dengan aslinya. Kebetulan saya punya bukunya. Ya P4 misalnya. Emang hanya perilaku seseorang, gitu kan? Perilaku rakyat. Kan ini sebuah ideologi yang sekiranya Soekarno saja pada saat tahun 62 di PBB, ini ada ideologi global. Kalau mau di sana keadilan ada, liberalisme, kapitalisme nggak ngomongin keadilan, tapi kalau ideologi kita ngomongin keadilan, ya kan, sosial. Keadilan sosialnya mungkin dimirip-miripkan oleh banyak pihak sebagai sosialisme, tapi sosialisme Indonesianya, keindonesiaannya kita kan religius, maka ketuhanan. Ini basic-basic yang harus kita kembalikan. Kita harus bagi anak muda harus berani bahwa Pancasila yang sekarang ini tidak sebagaimana substansinya itu sebagaimana pendiri negara. Sebab Mas, gini Bung, ada penelitian dari profesor yang dari Brasil ya, insya Allah dari Brasil, Belgia atau Brasil, lupa ingat. Ini meneliti selama 30 tahun gara-gara ucapannya Plato. Aristoteles sama Plato ya. Nah itu gara-garanya ucapan itu aja dia teliti selama 30 tahun. Plato atau Aristoteles lupa nih saya. Kayaknya si Plato. Di negeri timur, tanahnya subur, emas intan berlian di sana. Orangnya baik-baik katanya. Ucapan ini, Profesor Santos dari Brasil ini, sampai penasaran di mana negeri timur yang dimaksud Plato ini. Kalau dia teliti 30 tahun, ketemu diteliti. Ternyata ketemu di mana? Di Atlantik. Tapi Atlantik kok sudah nggak ada nih. Akhirnya ditelusuri jejaknya, Atlantik itu sesungguhnya Nusantara. Berarti apa yang diucapkan Plato di masa sebelum Masehi, di negeri timur sanalah negeri yang paling makmur di bumi ini. Orangnya baik, tanahnya subur, di dalam tanah terkandung emas permata katanya sebelum Masehi. Ya kan? Diteliti. Nah, maka kalau kita sekarang ya Pancasila, ideologi kita Pancasila sejak atau tafsir dari pemerintah pemenang berkuasa waktu itu Soeharto dan sampai diteruskan 98, lalu para tokoh reformasi nggak sadar ini atau lalai, nggak ngeh ada keperluan kegentingan ideologi yang harus dikembalikan pada masa pendirian negara. Tapi oleh reformasi enggak. Dan ini kebablasan sampai sekarang. Di mana nih kebablasan? Ya tadi, sejak tahun 12 Maret 67 ini, Pancasila kita masih Pancasila versi kekuasaan Orde Baru. Gitu. Belum dikembalikan, bahasa saya, harus kembali kepada versi, substansinya adalah versi pendiri negara. Sebab, dengan apa yang saya sampaikan Profesor Santos, ini kita negeri kaya raya, Bung. Ini bukan abal-abal loh. Bunga tulip itu kan sudah jelas tuh, sudah diakui juga itu punya, diambil dari Nusantara jadi bunga tulip di Belanda sana.
Memang saya hanya ingin mengatakan begini, liberalisme kapitalisme kontra dengan Pancasila yang sosialisme Indonesia. Pasti kontra. Pasti. Satu. Kemudian ada kekhawatiran, wih, kekayaan bumi ada di sana. Kalau saya berlawanan dengan ideologinya orang yang memiliki kekayaan itu, wah, jangan-jangan ini liberalisme kapitalisme nih, nggak punya tempat kata, kan begitu katanya, nggak punya tempat. Maka yang saya sebut sebagai Pancasila tafsir dari kekuasaan Orde Baru dan berjalan sampai sekarang, saya bilang kapitalisme dan liberalisme nyaman dengan Pancasila yang sekarang. Karena nyamannya sampai-sampai kita juga tidak terasa. Kita dikadrun-kadrunkan, di nasionalis kadrun seolah-olah benturan gitu kan. Ini nggak terasa bahwa itu sesungguhnya efek dari kenyamanan mereka dengan kita abu-abu dengan ideologi kita. Kita nggak terasa itu. Apa kemarin itu kadrun kampret ya? Iya, Nah, nggak terasa loh. Kampret sama apa itu lagi? Iyalah, pokoknya gitulah ya. Kita nggak terasa. Ujungnya apa? Biar orang-orang yang berideologikan atau negara-negara yang berideologi kapitalisme liberalisme nyaman. Kalau saya bikinlah, bukan tidak nyaman ya, bikin bisa kerjasama dengan kita yang originalitas ideologi kita sosialisme Indonesia, yaitu Pancasila. Harus kembali ke sana dan pemuda harus berani. Oke, pemuda harus berani. Ini Harus. hari ini bicara soal milenial gitu. Jadi banyak. Saya kadang-kadang mikir juga ini anak muda ini baru dia tulis namanya terus belakangnya ada milenial gitu. Bangga betul gitu ya. Tapi kira-kira apalagi bicara soal Indonesia emas. Tahun berapa tuh? Nanti 20 apa di 40 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan Indonesia menjadi emas gitu kan. Jauh tahun, 20 tahun ke depan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muda milenial agar 20 tahun ke depan Indonesia tetap tegak lurus pada Pancasila sebagaimana yang semangatnya dan ruh Pancasila yang dipikirkan bersama pendiri bangsa waktu itu, bukan Pancasila yang versi hari ini gitu. Apa yang belum? Bung, saya tanya nih, kira-kira Bung punya masa depan yang bagaimana 20 tahun yang akan datang? Atau Bung kalau punya anak, kira-kira anak Bung 20 tahun ke depan udah punya, kira-kira sudah punya kaplingan tanah sekian ribu hektar gitu kira-kira? Kalau dilihat kondisi hari ini, sistem hari ini, kondisi hari ini ya, kondisi ekonomi, pendidikan, mereka nanti masih berjuang. Kalau saya ini, saya udah menikah, terus Bung nanti anak saya bisa berjuang lagi. Inilah yang saya sebut kita ini melenceng-melenceng nggak sadar. Coba baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang original tidak diamandemen. Ya kan, kami hantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Itu kalimat pendiri negara. Saya merinding. Betapa para pendiri negara tidak punya pamrih terhadap kekayaan kita ini. Coba hanya dihantarkan ke depan pintu gerbang. Kalau diilustrasikan kan hanya udah kita merdeka. Saya hanya berdiri di depan saja. Kalian masuk semua. Artinya apa? Kita yang mengisi dan kita yang harus ngeruk emasnya. Bung, yang menguasai pojok perusahaan emas itu, ya mungkin 100 meter persegi lah. Yang 100 meter perseginya saya, mungkin 100 meter laginya yang pertambangan emas itu milik milik anak kita dulu nanti misalnya. Kenapa tidak? Kita tidak terasa selalu saja ada pertambangan yang kita sebut ilegal. Ya. Tentara dan polisi kita mesti nembakin, nangkepin tuh kan, ya kan? Mesti ilegal. Setelah dicek namanya siapa, KTP-nya mana? Indonesia asli. Dikatain itu menggali kekayaan alam emas Indonesia, milik Indonesia, digali oleh rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah yang membuat peraturan juga pemerintah Indonesia sendiri, tapi dikatain ilegal.
Sementara Freeport milik siapa? Legal. Ya kan? Dari Indonesia. Terus ada lagi tuh, iya kan? PT milik siapa yang di NTT mana ya? Apa NTB lupa ingat, milik Australia itu? Wah, legal. Mana lagi? Pertambangan emas mana lagi? Legal. Kalimantan banyak sana. Iya kan? PT-PT pemiliknya siapa? Bukan miliknya Bung Rey beserta keluarga dan marga masyarakat di Maluku. Bukan, betul ya? Bukan miliknya orang yang saya sebut di orang Jawa itu miliknya Pak Slamet, Pak Bejo, Mbok Yah, Mbok Siti, Mbok Nyah, gitu kan? Kalau orang Jawa bilang, bukan loh. Bahkan juga bukan anak-anak dan cucu-cucunya mereka ini. Yang legal itu PTX. Wih, mayoritas miliknya orang sono. PTY, dilihat, mayoritas miliknya orang sono. Loh, ada Franciscus, ada apa iya kan? namanya? Jadi kalau rakyat Indonesia sendiri menggali kekayaan sendiri dikatain ilegal, tapi kalau mereka enggak legal, solusinya bagaimana kalau versi apa tadi soal konstitusi? Kasih dong legalnya, bener nggak? Bisa nggak? Loh, kenapa tidak bisa? Pemerintah bilang tidak bisa karena ada rente yang diburu dari asing. Kalau Bung mungkin nggak memberi rente kali. Bisa jadi. Ya kan? Karena kita menguruskan banyak orang juga. Bener kan? Ya. Nah, kita tidak mau memberi rente bukan masalah apanya. Loh, ini kan negeri-negeri kita sendiri. Masa saya harus ngasih sesuatu kepada seseorang yang sama-sama memiliki bersama-sama ini? Kan ini kita nggak terasa kembali kita kepada yang namanya ideologi Pancasila dan konstitusi kita. Kita ini lalai bahwa kita ini pada jalur yang tidak sesuai dengan originalitas waktu pendirian negara, dengan pergulatan batin keperjuangan kemerdekaannya dan seterusnya kan. Ini dibilang abu-abu atau mungkin kalau abu-abu kan masih bisa dapat ini, masih bisa dapat misalnya hujan, ya kan, terus ada awan, abu-abu, nanti bisa kita dapat terang gitu. Ini kan terang benderangnya gak jelas nih. Yeah. Ini berarti abu-abu atau ada tikungan yang tajam ya. Akhirnya memisahkan itu Pancasila. Saya lebih suka dan merasa tepat mengatakan abu-abu. Karena ideologi itu sesungguhnya adalah pergulatan pikiran dan batin kita. Ya kan? Pergulatan batin dan pikiran kita. Maka ideologi sesungguhnya jangan lalu misalnya kalau Bung Rey berkuasa jadi presiden, Pancasila menurut Bung Rey begini. Ya kan? Sesuai selera kekuasaan, jangan dong. Itu maksud saya. Bukan salah. Ya, tadi aku bilang Orde Baru, Pak Harto itu bukan masalah salahnya, tapi selera. Nah, selera itulah yang saya sebut tadi itu, kita ini menikmati Pancasila selera Orde Baru yang asing itu betapa nyamannya luar biasa di sini, menjadi istimewa gara-gara ini. Maka saya pilih istilah abu-abu supaya ini pergulatan pemikir atau pergulatan pikir dan batin kita, mari gitu. Kalau saya ya, originalitas kita. Masa Bung mau misalnya Bung Rey ditanya nih abu-abu, Bung Rey kasarnya nih suku apa nih kan? Ya kan? Suku Jawa. Kan bohong, Bung Rey. Bener nggak? Podcast sama orang Jawa bilang, Bung Rey mana? Jawa Pak. Gitu. Bohong kan? Harusnya bagaimana? Harus kembali ke jati diri kan, originalitas DNA kita ini kan. Bung Rey dari mana? Maluku. Bapak dari mana? Jawa. Kan sama-sama Indonesia. Kan gitu maksud saya. Ideologi itu harus kita perlakukan originalitasnya itu. Jangan kita bohong-bohong. Demi supaya saya seneng, Bung Rey bohong sebagai orang Jawa. Gitu kan? Biar saya seneng katanya. Ya, jangan. Itu yang saya maksud. Kalau sudah sampai tingkat itu berarti sesaat aja tuh.
Iya dong. Gitu. Kenapa anak muda, gimana anak muda ini biar mereka nggak gundah galau lana melihat situasi itu? Karena gini, Aduh. jadi hari ini saya ketika baca buku diskusi dengan beberapa senior, kalau zaman Bung Karno dan teman-temannya dan para tokoh-tokoh ini, Mendahului Soekarno. mereka anak muda sama orang tua itu kompak ngomongin Indonesia. Hari ini jauh betul. Kalau dulu sama orang tua, kamu kayak orang. Jangan pesimis lo ya, tapi jangan pesimis. Ini bagi lihat ini masalah besar. Biar tidak ada jarak yang jauh agar anak mudanya maju, orang tuanya support dengan pemikiran dan doa, masukan-masukan. Biar nyambung dan biar tidak bulan-bulan ke depan bagaimana? Dikasih tahu nih. Mure ini berat-berat pertanyaannya. Dikasih tahu tips aja. Waduh. Mereka jangan bulan-bulan. Pertama, tanya diri kita, DNA kemilenialan kita ini. DNA-nya apa? Amerika kah? Australia, Inggris, India, Chinese, Korea, ya kan? Banyak. Atau Afrika. Kemilenialan kita ini harus jelas dan harus kita sadari DNA-nya. Jangan kemana-mana. Sama persis ketika kita taat kepada orang tua. Kita jangan jadi anak yang durhaka. Nggak ngakuin ibu, nggak ngakuin bapak kita. Kemilenialan kita dalam konteks berbangsa bernegara kita harus jelas. Dan harus tegas. Dan harus penuh percaya diri. I am Indonesia. Harus gitu. Atau we are Indonesia. Pancasila is sosialisme Indonesia. That is our ideology. We are kontra with you, liberalisme dan kapitalisme. Baik. Kira-kira begitu lah ya. Jadi anak muda Harus jelas tuh, jangan ikut abu-abu. Jadi anak muda, jadi orang Indonesia jangan abu-abu karena ideologi kita tadi sudah dibuat abu-abu ya oleh beberapa kelompok manusia Indonesia. Yang mungkin dulu mereka tidak berpikir soal cucu-cucu mereka. Nah. Kayaknya lalai dah ya. Bahwa masa depan kita ternyata ukurannya begitu. Bung Rey sudah punya rencana nggak besok pagi itu mau lihat rencana Bung yang mau investasi atau mau menggali atau mau menanami sekian ribu hektar gitu. Bung Rey sendirilah gitu besok pagi. Punya nggak rencana itu? Ada nggak kira gambaran tanah seluas itu untuk Bung Rey? Semua anak muda dan generasi bangsa ini pasti. Tapi saya tanya diri Bung Rey sendiri coba. Bung Rey punya nggak rencana besok pagi ada gambaran Bung Rey itu tanah sekian ribu hektar akan aku beli kah? Akan aku kuasai kah? Akan aku usahakan izin ilegalnya lah? Akan apa? Ada nggak? Gambaran sekian 1000 hektar gitu di mana? Kalau cita-cita keinginan ada. Tapi kan nggak ada gambaran tuh. Obyeknya itu. Gambaran untuk mendapatkan OPG yang susah itu dengan kondisi hari ini. Itu Bung Rey. Bagaimana dengan anaknya Bung Rey nanti? Pemerintah saja sudah akan silahkan sekian ribu hektar di IKN. Saya kasih 190 tahun buat kalian. Datanglah. Kan gitu. Kenapa tidak pemerintah tidak manggil Bung Rey? Bung Rey tuh yang podcast sama Priyarno misalnya tuh. Ambil sekian juta hektar buat saya kasih HGU buat teman-teman milenial. Sebut namanya. Kok nggak begitu ya? Kalau begitu kan berarti kembali ke Pancasila. Yang original. Kalau begini ya, itu Bung. Saya kira milenial harus seperti itu saya kira. Saya mengingatkan. Oke, terakhir. Ini Indonesia itu saya selalu bilang orang Jawa Timur itu, aku teman-teman dari Jawa Timur, sampai ini
harus marah ini kalau Indonesia ini lagi jalannya tidak baik-baik saja, karena ya pemikir pendiri bangsa hampir sebagian besar dari sana. Terus Iya. kami dari timur, Maluku misalnya, Indonesia kalau misalnya bilang, tugas dan tanggung jawab kita adalah ketika ada yang salah harus marah. Ini kira-kira begitu. Jadi kalau hari ini sudah melenceng jauh masalah ideologi kita, masalah rel yang sudah dibangun oleh pemikir bangsa. Tapi karena hari ini kita tidak jalan lagi di rel itu, dan sudah tadi abu-abu ini mau pelantikan Presiden Donald Trump. Apa harapan pesan atau catatan kepada pemerintah pasca Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin agar kita lihat ya Pak Prabowo latar belakang sebagai seorang tentara, sebagai seorang negarawan, seorang tentara yang sudah dididik betul bagaimana mencintai negeri ini. Apa harapan ke depan atau catatan agar ke depan jangan sampai kita larinya ya lari boleh maju, tapi kan harus balik ke belakang. Ya. Kita itu ini Bung, salah kadang-kadang atau sering bahkan menyalahkan produk, kan? Undang-undang, produk legislasi, ya kan? Legislasi siapa saja isinya. Kata ada orang yang mengatakan banyak orang yang tidak kompeten untuk memproduksi legislasi. Kenapa tidak kompeten? Karena praktek pemilu kita, demokrasi kita, prakteknya demokrasi liberal. Bahkan di negara liberal saja tidak seperti ini. Lebih parah atau apa gitu kan. Kita selalu menyalahkan itu. Padahal produk itu menurut saya tidak selalu salah. Yang salah mungkin metode. Tapi bisa jadi metode tidak salah. Tapi yang salah ada basic dari segala basic. Apa itu ideologi? Maka kalau saya berharap presiden dan wakil presiden yang dilantik besok itu di tanggal 20, maka tanggal 21-nya sudah harus bisa mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara ini adalah pada originalitasnya. Pak Prabowo sebagai menantu Bapak Presiden Soeharto penguasa Orde Baru perlu menutup Pancasila versi kekuasaan Orde Baru, tutup, jangan diikuti. Mas Gibran, ya kan, sebagai putra Pak Jokowi sekarang yang kita tahu pada masa Pak Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Itu juga kekeliruan kan sebenarnya. Ini tentu debatable, kekeliruan tapi debatable. Nah, maka juga tutup itu, jangan lanjutin. Kehancuran atau wah luar biasa, campur aduk, kegagalan apa dan seterusnya, ada argumentasi itu benar sebenarnya, tapi ada argumentasi salah itu dan seterusnya, campur bau. Kalau saya bilang, kita kembali kepada ideologi yang sebenarnya. Maka harapan saya kepada Presiden Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran wakil presidennya, tanggal 21 Oktober saya berharap sekali demi milenial, demi generasi Z di Indonesia Emas sebagai owners, sebagai penguasa original orang Indonesia milenial sekarang menguasai di tahun 2045. Generasi Z sekarang tapi juga menguasai tahun 2045 yang akan datang. Dari mana memulainya? Presiden Prabowo dan Pak Gibran harus bisa mengembalikan bangsa ini kepada ideologi yang original, bukan yang abu-abu. BPIP harus segera dikoreksi. Banyak BPIP sampai sekarang Pancasila yang abu-abu itu loh sebenarnya. Yang maksud saya versi Orde Baru lah begitu. Orde Baru yang berlanjut sampai sekarang, yang liberal dan kapital itu nyaman dengan versi ini. Gitu. Nah, kita kan sering kok menjadi kuli di bangsa di negara sendiri itu kan.
Ya karena kita liberal dan kapitalis itu nyaman versi ini. Akhirnya saking nyamannya mereka, kita menjadi kuli di negeri sendiri. Biar kita jadi penguasa negeri sendiri, harus kembali kepada Pancasila yang original. Saya berharap Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran mampu mengembalikan itu. BPIP segera dipanggil untuk diajak kembali kepada sana. Baik. Harapan saya begitu. Karena basic dari segala basic. Oke. Carut marutnya biar selesai. Biar kembali ya. Ya kembali dulu. Baru alat-alat memperbaikinya jelas. Bukan asal alat gitu kan. Jadi agar kalau sudah kembali itu para marhainis itu. Nah, jadi penguasa. Para marhen menjadi penguasa di negerinya sendiri. Karena ideologinya tegas kembali kepada Pancasila yang sebenarnya. Atau originalnya, bukan sebenarnya, originalnya. Gitu. Masyarakat Indonesia apa kira-kira harus lakukan? Masyarakat, Pesan ini kepada masyarakat, ya kita mesti harus sama-sama berdiskusi untuk menyamakan pemikiran yang saya sebutkan ini. Pemikiran saya, Pancasila atau ideologi ini tadi ya, membuat kapitalisme dan liberalisme nyaman di negeri kita, sehingga kita menjadi kuli di negeri sendiri, terus kembali kepada originalitas. Ini, mari kita berdiskusi sepanjang semacam tahapan untuk memperbaiki keadaan carut-marut ini. Tahapan pertama kita berdiskusi ini. Saya sarankan jangan bersama Rocky Gerung. Ya. Kan banyak versi sekarang mereka bertanya luar biasa. Tapi kalau saya bilangnya begini, Rocky Gerung itu tukang kompor meledak. Jadi Kan begini, kalau sorry saya potong sedikit aja ya. Rocky Gerung ini kan akal sehat yang ini. Oke. Tapi ada yang lebih penting dari akal sehat. Kebatinan yang sehat. Itu. Sebab kalau akal itu orang Amerika yang liberal kapital juga punya akal, tapi tidak punya kebatinan Indonesia. Betul tidak? Milenial Gen Z yang berada di Jerman, yang berada di Korea, punya akal sehat tentang Indonesia, pasti. Belajar setahun tentang Indonesia, keindonesiaan, ya kan? Sambil keliling ke pelosok-pelosok mana, itu penelitian semacam itu selama setahun, dia sudah Indonesianis, tapi kebatinannya. Nah, itu yang saya maksud. baik teman-teman, luar biasa. Terima kasih waktunya, Bung. Makasih, sama-sama. Datang di Walang Ya. Cerita.